Sudah duduk di tempat masing-masing? Sudah. Nah, silakan siapkan ketua untuk belajar. Siapkan. Persiapan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada ibu guru. Yang sakit ada nggak? Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya teman-teman kita lengkap hadir semuanya ya. Ini yang dokter. Ya. Anak-anak ibu ada yang udah sholat tadi pagi? Ada yang udah sholat tadi pagi? Udah? Tadi sholat apa? Sholat subuh. Nah, minggu lalu kita udah mempelajari materi tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah. Berapa jumlahnya? 99. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dimulainya dari sholat. Sholat itu adalah yang agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti dia mendirikan agama. Tapi kalau nggak sholat berarti dia sendiri yang membutuhkan agama. Ya. Sholat itu termasuk rukun apa? Rukun Islam. Ya, Islam yang kedua. Setelah rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua adalah sholat 5 waktu sehari. Nah, ini kita mempelajari materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk materi, mau silakan menjawab soal ini. Silakan dijawab di samping nomornya saja. Nomor 1 apa jawabannya? Silakan ditulis di samping nomornya atau B atau C. Tulis jawabannya di samping nomor tersebut. Paham ya Bu? Ibu tunggu waktunya 3 menit. Silakan dijawab. Tulis jawabannya. Ya, tulis jawabannya di samping nomor. Jadi nomor. Silakan ditulis. Ya. Siapa yang siap pertama nilainya kasih nilai tinggi ya. Terus opsinya aja, tulisnya nomor 1 misalnya A, tulis A aja gitu. Nah, siapa yang pertama siap? Ayo. Siap. Semuanya berarti nilainya bagus semuanya ini. Kalau udah apa sampai sama semuanya siap kan? Udah? Silakan titip teman-teman tempatnya aja, atau saya jalan-jalan. Titip teman-teman tempatnya aja.
Udah belajar semalam, bagus. Oke, ya. Nah, materi kita hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan,
Apa lagi? Tentang wudhu ya, bagus. Apa lagi? Cara sholat ya, bagus. Nah, mana yang lainnya? Hikmah sholat ya, bisa tergambar dari sana. Nah itu video tentang sholat. Jadi rakaat sholatnya masih ingat. Nah, yang SMP nggak mungkin nggak akan ingat ya. Cuma rakaat sholatnya udah kewajiban ya bagi anak ibu yang SMP udah balik, udah menjadi kewajiban. Kalau siapa yang nggak sholat akan berdosa. Siapa yang nggak sholat ya, nah berarti dia sendiri akan meruntuh agama. Nah ya, nanti kalau di akhirat, jangan di akhirat, di dalam kubur saja terjawabnya pertanyaan malaikat itu kalau kita sholat. Cuma kita hafal-hafal bahwa ini pertanyaannya mau buka siapa Tuhan kamu. Nah kalau terjawab pertanyaan itu siapa Tuhan kamu, siapa Tuhannya? Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah terjawabnya pertanyaan malaikat itu kalau kita sholat. Nah kalau nggak sholat, mulut kita itu akan terkunci. Apalagi kalau di akhirat nanti, amalan yang diperiksa pertama adalah sholat. Cuma sedekah banyak sedekah tapi nggak sholat, sama aja sih, nggak ada nilainya. Tapi sholat. Paham mana ibu? Nah tadi ini tujuan pembelajaran kita yang pertama. Coba Rizka, apa tujuan pembelajaran kita yang pertama? Silakan dibaca. Kita sholat dan zikir dalam Ramadan ini. Yang kedua aja apa? Kalau sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan sholat yang bagaimana kira-kira bisa mencegah perbuatan keji dan lupa itu. Nah, lihat selanjutnya. Nah, makna sholat secara bahasa ada 3 kata. Apa itu? Doa. Kan 3 kata kan? 3 huruf maksud itu. Yaitu doa. Kalau secara istilah, diakhiri dengan salat dan syarat tertentu. Takbiratul ihram itu seperti apa gerakannya? Mengangkat tangan. Ya bagus. Angkat tangan. Kalau yang laki sejajar dengan telinga tangannya. Kalau yang perempuan sejajar dengan bahu. Ya. Kemudian diakhiri dengan salam. Salam itu yang mana dahulukan? Nah, yang kanan dulu bagus, baru yang kiri. Kemudian itu pengertian makna sholat. Ya, jadi sudah diakhiri dengan sholat dan secara tertentu. Kita lihat dalil tentang perintahnya sholat. Dalil itu ada 2, itu dalil itu dari Al-Quran dan hadis. Dalil itu landasan supaya pentingnya perintah sholat itu. Dalam Quran surah apa? Al-Ankabut ayat 25. Kita baca sama-sama. Baca tahun dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Bapak dan anak ibu sudah ada yang bisa membaca Al-Quran. Nah, itu kita perlancar lagi ya bacanya, mana yang belum. Mau kan belajar? Oke. Nah, artinya ibu kita Raihan belum baca
dia yakin bahwa Allah itu ada. Jadi itu terjadi hubungan yang baik antara manusia dengan sang pencipta, manusia dengan sang pencipta. Kemudian memperoleh kedamaian, keamanan, keselamatan dari Allah serta mengantar pada kesesatan dan pengampunan dari segala kesalahan. Kemudian apa lagi hikmahnya? Kewajiban hubungan dengan Allah. Kemudian memperoleh ketenangan Tuhan dan menjauhkan diri dari kelalaian. Kemudian melatih hidup disiplin dan taat peraturan hari kerja. Kalau kita udah sholat melaksanakan sholat secara rutin, secara sungguh-sungguh tentu akan menjadi disiplin. Karena waktu sholat itu ada tertentunya, ya kan? Kemudian kita lihat upaya cara agar kita tetap istiqomah. Istiqomah itu tetap terus-menerus tetap melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Nah, kemudian juga melaksanakan zikir ini. Yang pertama, kita sadari apa yang kita sadari? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Apa tadi di antaranya sholat itu? Kemudian melatih disiplin di antaranya. Kemudian kita semua akan kembali di akhirat. Ada manusia ini yang hidup selamanya? Tidak. Kita semua akan kembali ke akhirat. Siapkanlah bekal. Seperti bilang tadi, pertanyaan malaikat itu terjawab kalau kita sholat. Jadi bekal itu diantaranya adalah sholat dan kehidupan kita yang baik ke depannya. Kemudian jangan menunda sholat dan malas berzikir. Nah, kalau ini mengetahui manfaat sholat. Kalau terdengar suara azan, laksanakan sholat. Nah, mau rezekinya ditunda-tunda, kita mau dikasih uang hari ini, tapi rezekinya ditunda-tunda. Mau seperti itu. Nah, itu karena kalau ditunda-tunda, berarti kalau kita tidak melaksanakan sholat. Nah, kemudian niat yang tulus dalam menjalankan ibadah sholat dan zikir. Kemudian selalu lakukan apa? Sholat berjamaah. Lalu lakukan sholat berjamaah. Kemudian berteman dengan orang yang rajin sholat. Kemudian banyak membaca buku Islam. Nah, sebelum ya ada kelompok. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu. Nah, kita bentuk kelompok dulu ya. Coba dulu ya yang untuk apa ibu sebutkan namanya ya. Nanti masing-masing apanya menulis. Ya, siapa yang ibu sebutkan tuliskan nama temannya ya. Nah, kelompok 1 dia tuliskan nama temannya nanti ya. Kelompok 2 Sofian, kelompok 3 Eki, kemudian kelompok 4 Aca. Nah, nanti tuliskan temannya. Kelompok 1 dia tadi temannya Fadlan, Rizka, Febri. Kemudian kelompok 2 Putra, Nofri. Kemudian kelompok 3 tadi Eki. Kelompoknya Novi sama Rekan. Ya, jadi Novi. Kemudian kelompok 4 Aca, itu namanya Syara, Fajar sama Keke. Nah, mengingat waktu untuk bagi kelompoknya insya Allah ke depan pertemuan selanjutnya. Nah, dengan catatan nanti aku kasih tugasnya. Kemudian apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang sholat. Lagi apa? Manfaat sholat. Apa lagi? Zikir ya, lagi. Nah, keutamaan sholat. Benar apa yang paling ada lagi? Hukum sholat. Nah, benar tadi ada yang disampaikan oleh anak-anak ibu. Kita simpulkan bahwa hari ini kita pelajari tentang sholat, yaitu sholat adalah gerakan yang dimulai dari
takbiratul ihram, maka ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam dengan rukun dan syarat tertentu. Kemudian zikir adalah mengingat Allah.